Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puspa Ambari Ristina. Saya merupakan peserta Laskar CPNS tahun 2026 dengan nomor siswa 202633031. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya mengikuti pembelajaran asinkronus pada agenda ketiga ini. Pada pembelajaran asinkronus ini, kami diberikan tugas oleh Ibu Widya Iswara kita, Ibu Wahyu Ambarowati SAP. Tugasnya itu berbentuk video untuk learning journal. Yang kedua terkait dengan analisis isu, manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kami diberikan tugas terkait dengan mencari kasus satu manajemen ASN dan satu kasus Smart ASN. Lalu untuk di hari keduanya kami mendapatkan tugas terkait dengan learning journal terkait asinkronus, dan yang kedua tentang listen learn yang kita pelajari pada agenda ketiga ini. Dengan pembelajaran tersebut membuat kita jadi lebih mandiri dan disiplin diri untuk memanage waktu terkait dengan mengerjakan tugas dari tugas individu serta tugas kelompok. Dalam tugas individu, kami menganalisis 3 isu di unit kerja. Lalu dari 3 isu tersebut kita cari core isu yang paling besar, mana yang harus kita selesaikan. Kemudian dari 3 isu tersebut kita mendapatkan core isu dengan analisis USG. Kemudian lalu kita melakukan pemetaan penyebab core isu tersebut dengan cara teknik analisis fishbone. Lalu kemudian kita memberikan gagasan kreatif terkait dengan analisis isu tersebut yang harus kita selesaikan. Untuk tugas kelompoknya, kami diberikan tugas untuk mencari kasus satu manajemen ASN di Indonesia serta kasus Smart ASN di Indonesia. Kemudian kita analisis upaya-upaya apa yang dapat direkomendasikan agar praktik yang baik bisa terus dipertahankan serta yang buruk bisa menjadi baik. Di mana manajemen ASN ini merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, lalu memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Saya menyadari bahwa karir seorang ASN bukan hanya ditentukan oleh kedekatan personal atau sekedar masa kerja, melainkan oleh kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, sehingga memotivasi saya untuk tidak lagi menjadi ASN yang pasif dan mulai fokus pada pengembangan skill yang terukur agar dapat berkontribusi pada organisasi. Hal yang paling membuka mata bagi saya adalah terkait dengan pemahaman bahwa digital literasi bukan hanya sekedar mengoperasikan gawai atau aplikasi saja. Menjadi Smart ASN bukan hanya soal mahir teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga etika dan keamanan data di ruang digital guna membangun kepercayaan publik. Dalam literasi digital, kita memiliki 4 pilar. Yang pertama yaitu digital skill terkait dengan cakap bermedia digital. Yang kedua terkait dengan digital kultur, yaitu budaya bermedia digital. Yang ketiga tentang digital etik, yaitu etika bermedia digital. Yang keempat, digital safety tentang keamanan bermedia digital. Saya baru menyadari betapa pentingnya digital etik serta digital safety dalam mencegah kebocoran informasi negara dan menghindari polarisasi di media sosial yang dapat merusak citra instansi. Hal yang akan saya implementasikan dalam unit kerja saya yaitu terkait dengan membangun kebiasaan komunikasi yang formal dan santun di grup koordinasi digital sesuai dengan etika komunikasi ASN, kemudian menjalankan tugas dan berorientasi pada kinerja, sistem merit, dan terus melakukan self-upgrading tanpa menunggu instruksi dari atasan. Sehingga pada pembelajaran agenda ketiga ini, kita sebagai seorang ASN harus mampu mengikuti perkembangan zaman terkait dengan Smart ASN, di mana pada zaman sekarang sudah digitalisasi, yang mana dalam digitalisasi tersebut kita memiliki 4 pilar literasi digital. Yang pertama digital ethics, digital kultur, digital skill, kemudian digital safety. Sekian learning journal yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.